Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam sahabat KF Akademi. Selamat malam Ibu Dr. Sugiyarti MPD. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat. Kita berjumpa kembali nih bersama Ibu Dr. Sugiyarti MPD yang memang mungkin sahabat KF Akademi sudah tidak asing lagi. Malam ini kita akan bahas mengenai cara mudah kuasai citasi dan plagiasi, Bu. Mungkin ini yang akan baru lagi ya di KF Akademi yang akan datang nih, workshop seperti apakah gitu kan. Akan membuat orang-orang penasaran lagi, Bu. Terutama ini masalah di artikel ya, Bu ya. Seberapa penting sih, Bu, artikel ini, Bu? Apalagi di dunia pendidikan gitu, Bu. Baik, terima kasih Kang Hendra. Sebelumnya saya sapa dulu untuk teman-teman atau audiens dari KF Akademi. Jadi untuk teman-teman pergi ke pasar membeli belati, jangan lupa membeli pisang kepek. Salam hormat dari saya Sugiyarti. Saya berasal dari Kota Depok. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Di setiap sesinya pasti selalu muncul pantun-pantun yang indah dari Ibu. Ibu Iya, dari Depok ya, Bu ya. Iya, karena kerjanya di mana nih, Bu? Kerjanya di KCD 2 Provinsi Jawa Barat sebagai pengawas SMA, Kang Hendra. Oh, mantap. Langsung aja ya, Bu ya. Kita mau bahas nih untuk masalah, terutama kita di intinya dulu nih, masalah artikel ya, Bu ya. Iya. Seberapa penting sih ini artikel, apalagi di zaman serba canggih sekarang nih, Bu? Pak, untuk artikel ini sangat penting sekali, Kang Hendra. Jadi untuk akademisi biasanya itu menjadi salah satu persyaratan ketika akan menaiki jenjang. Misalnya dari skripsi, dari disertasi atau tesis biasanya ada artikel pelengkapnya. Dan untuk dunia pekerjaan, misalnya PNS pun sama, ketika mampu menerbitkan artikel, itu tingkat nasional itu nanti poinnya besar seperti itu. Dan ini menjadi satu tindakan yang sangat utama yang dimiliki oleh para akademisi, begitu Kang Hendra. Semakin banyak artikel yang dimiliki, maka nilai-nilai yang diperoleh semakin besar, apalagi tingkatnya internasional seperti itu. Begini, Bu, sebenarnya membuat artikel itu mudah atau susah sih, Bu? Karena kebanyakan kan berpikirnya, apalagi yang malas menulis ya, Bu ya, bikin artikel itu susah gitu kan. Itu gimana sih, Bu? Itu mudah atau susah? Nah, sebenarnya untuk membuat artikel itu mudah, seperti hanya kita berbicara sekarang. Yang penting adalah ibarat rumah, itu ada rangkanya seperti itu. Apa ide dari yang akan kita miliki. Sehingga itu akan membuat satu jalan kegiatan yang akan lebih memudahkan kita untuk menuliskan kemudian. Ibaratnya ada rangkanya seperti itu. Dan yang paling mudah, ada orang yang mengambil jalan pintas dengan melihat artikel orang, diambil sana sini langsung jadi. Itu bisa dalam hitungan 5 menit. Wah, artikel saya jadi. Tetapi jangan salah, sekarang zaman makin keren. Nah, di situ nanti ada alat yang akan mengecek ini original atau plagiarisme. Nah, itu yang utamanya Kang Hendra. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi sebenarnya membuat artikel itu mudah ya, sebenarnya tinggal copy paste kalau mau ya, Bu. Tapi original atau tidaknya nih, Bu. Mungkin ini nih yang sangat menarik nih. Bagaimana sih tipsnya nih supaya artikel itu memang benar-benar buatan kita dan plagiarismenya itu memang minim gitu ya persentasenya. Ini kan nanti ada tips-tips mungkin dari Ibu nih. Terutama kenapa nih, Bu, harus terutama yang pertama nih, plagiarisme harus minim sekali nih, Bu. Kenapa itu, Bu? Baik, plagiarisme itu harus minim, itu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir seseorang itu memang itu menjadi hak milik beliau. Karena plagiarisme itu mengambil kepunyaan orang lain untuk jadi punya kita, punya orang itu tanpa izin. Dan ini adalah yang namanya kejahatan intelektual.
dan itu sangat dilarang. Nah, plagiarisme itu ada efeknya yang sangat berbahaya, yaitu jika seseorang terdeteksi plagiarisme, itu nanti biasanya yang pertama dari akademisinya, misalnya dia itu sudah S2, S3, atau bahkan sudah menjadi pemimpin di suatu instansi, itu bisa dicopot karena dia memiliki kejahatan intelektual yaitu plagiarisme. Nah, ini menjadi tips yang harus kita hindari. Kalau bahkan di dalam mahasiswa nih, Kang Hendra, ada pada saat ujian, ternyata ada plagiarisme, itu nanti nilainya dosennya bilang, nilai kamu 0. Dan parahnya itu bisa di drop out dari kampus tersebut, itu bahayanya gitu, Kang. Oke. Ngeri juga ya Bu ya kalau dengar seperti itu. Karena memang kebanyakan sekarang mainnya copy paste gitu ya untuk plagiarisme itu. Sebenarnya ada caranya nggak Bu supaya kita tuh membuat artikel tapi memang plagiarismenya itu sedikit itu Bu, persentasenya gitu Bu, yang efektif gitu. Oke, pertanyaan keren, dan ini adalah sesuatu yang harus menjadi pegangan kita sebagai akademisi. Yang pertama, bahwa sangat diharapkan seseorang itu membuat karya dari dirinya sendiri atau yang disebut dengan personal branding. Jadi dia memiliki karya sendiri yang memang itu adalah hasil dari orisinal pemikirannya. Dan yang kita tiru itu ketika kita mengambil yaitu idenya, bukan tulisannya. Mungkin beda ya, misalnya dalam satu kalimat itu, dalam satu paragraf, banyak sekali, tapi kita bisa ambil intisarinya. Nah, intisarinya itu yang kita tiru adalah idenya, bukan tulisannya. Ini yang menjadi kata kunci ketika kita akan melakukan pembuatan tulisan artikel seperti itu. Oh, siap Bu. Jadi memang ide itu sangat mahal ya Bu ya. Jadi jangan sampai ada plagiarisme yang memang merugikan, dan terutama kata Ibu tadi, jangan sampai menyesal ketika sudah memiliki jabatan dan ternyata itu hasil duplikat dari orang lain, itu langsung dicopot ya Bu ya. Betul. Terus di sini kita bahas juga mengenai, kan nanti sesuai yang akan KF Academy memberikan workshop ya atau pelatihan, ini masalah dengan sitasi Bu ya. Kita akan bahas juga tentang sitasinya deh Bu. Kenapa nih antara sitasi dan plagiarisme ini Bu? Oke, sitasi dengan plagiarisme itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sitasi itu memiliki persamaan kata yaitu kutipan. Berarti mengambil sumber, untuk kata mudahnya adalah mengambil sumber dari mana diambil ide tersebut. Misalnya kita mengambil beberapa paragraf di dalam artikel. Nanti untuk menghindari plagiarisme, yang diambil dituliskan kembali adalah idenya, yang tidak merubah makna arti dari tulisan yang pertama menulis. Nah, dimasukkan kutipannya. Misalnya Sugiyarti 2020, seperti itu. Nah, kutipan ini menjadi rujukan, alasan, atau bahkan kita menghargai ide orang yang pertama menuliskannya. Seperti itu. Jadi ada etika di dalam penulisannya. Jadi ada etika di dunia maya, ada etika juga di dalam dunia penulisan. Seperti itu, Kang Hendra. Siap Bu. Jadi memang karya ilmiah atau artikel ini kan apalagi anak muda ya Bu, contoh seperti saya, inginnya kayak real seperti saya gitu, punya milik pribadi atau buatan sendiri. Padahal ngambil dari Google. Padahal udah ada namanya, tapi ya itu kutipannya nggak disertakan gitu. Itu kan adalah hal yang buruk ya Bu ya. Berarti memang itu tidak diperbolehkan gitu ya. Takutnya gitu kan, banyaklah anak-anak muda sekarang atau zaman sekarang memang main ambil aja, tapi kutipannya itu tidak disampaikan dari mananya ya Bu ya. Betul. Oke Bu, tips praktis nih Bu untuk mengatasi dua itu Bu, tipsnya Bu, supaya kita tuh memang membuat artikel tuh lebih percaya diri, terus memang terhindar dari dua yang tadi Bu, yang awal dan yang kedua tadi Bu. Oke, tipsnya yang pertama adalah ketika kita sudah menuliskan artikel, kita bisa cek nih, kita cek similaritasnya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang namanya
Turnitin. Nanti dari sana kita bisa lihat berapa persen plagiarismenya, seperti itu. Dan yang kedua, untuk menghindari tulisan yang sama persis, tadi kita buatkan ide. Jadi menuliskan kembali ide dengan menuliskan juga kutipan berasal dari mana, dan yang pastinya adalah ketika itu kita mentok, wah ini kayaknya kalimatnya udah penting semua nih, gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan parafrase. Apa itu parafrase? Berarti menuliskan kembali ide dengan kalimat yang mirip. Misalnya, saya pergi ke Depok. Nah, saya berarti bisa dirubah nih di parafrase. Aku berangkat ke Depok. Nah, itu kan seperti itu. Ada perbedaan atau namanya sinonim. Dan yang pastinya, jangan sampai ada 3 kalimat berturut-turut atau 3 kata berturut-turut yang sama. Itu pasti akan terdetek plagiarisme seperti itu. Wah, semakin menarik nih sahabat KF Academy. Ternyata kalau digali memang ilmunya ini sangat banyak ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang bahwa untuk menghindarinya ini atau mengkecilnya kita bisa pakai aplikasi Turnitin ya Bu ya. Ya. Mungkin bisa disinggung sedikit ya Bu, efeknya sih kita ketika menggunakan aplikasi Turnitin itu seperti apa Bu? Wah, efeknya sangat besar sekali, Kang Hendra. Kita jadi bisa pede, kita yakin ketika akan mengikuti satu event, misalnya lomba, atau misalnya mengirimkan hasil tulisan kita ke instansi, atau misalnya ke instansi atau hal atau tempat yang akan kita tuju. Biasanya diusahakan Bapak Ibu guru hebat, teman-teman dari KF Academy, minimal itu 20. Walaupun ada yang menyatakan 25, 30. Semakin sedikit, itu maka semakin keren. Berarti si penulis memiliki orisinal dalam pemikirannya. Berarti kita bisa katakan kosakatanya bagus. Mungkin waktu kita SMP atau di SD pernah belajar ya, anonim, selanjutnya sinonim. Ya, Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, dengan menggunakan Turnitin, kita bisa cek, wah ternyata kalau 30 berarti kita harus menurunkan, berarti kita sendiri sebagai orang yang mengkoreksi hasil tulisan kita. Karena ketika sudah terupload, itu ada rekam jejak digital, kita sebagai plagiarisme, itu nanti suatu saat bisa tidak dipercaya. Kalau itu mahasiswa yang akan ujian disertasi, sudah di depan dosen, tiba-tiba ketahuan plagiarisme sampai 50%, itu bisa DO, atau bahkan kalau pejabat bisa dicopot. Nah, dengan adanya Turnitin, kita bisa mereview sendiri tulisan. Karena dengan review menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang sempurna. Sempurna itu berasal dari sesuatu yang kecil-kecil, yang detail seperti itu. Nah, ketika didetek ternyata tinggi, maka kita bisa gunakan parafrase. Parafrase yaitu dengan mengambil idenya, ide dasar dari tulisan yang akan kita ambil kutipannya dari artikel yang sesuai dengan referensi yang akan kita miliki. Ingat ya, ide bukan tulisan sama persis. Misalnya ada dalam satu paragraf beberapa kalimat, ambil kalimat yang utamanya saja. Jangan semuanya. Ibarat kelapa, yang diambil adalah minyaknya. Jadi bukannya sabutnya, bukannya tempurungnya, jadi intisarinya seperti itu. Nah, ketika itu sudah berhasil, maka orang akan percaya. Jangan sampai orang itu terkenal, branding, tiba-tiba melakukan satu plagiarisme, itu ada. Nanti bisa dicek, kalau saya sebutkan tidak enak ya, di tahun 2017, itu pejabat akademisi sampai dicopot. Karena dia melakukan plagiarisme seperti itu. Dan juga ada juga penulis keren. Dia bilang ke salah satu kliennya, coba kamu pasti tidak akan bisa masuk. Ternyata si penulis ini hanya mengambil tulisan dari kliennya itu yang tidak terkenal, ditulislah oleh dia by, misalnya namanya Sugiyarti. Nanti akan di-expose. Nah, saya, Sugiyarti, itu menjadi kena namanya plagiarisme. Karena itu adalah tulisan dari murid saya atau kolega saya seperti itu. Jadi kita menghormati hasil pemikiran dari seseorang, karena ini adalah terkait dengan kejahatan intelektual yang tidak bisa dimaafkan, seperti itu. Memang Bu, yang namanya kejahatan intelektual itu ya, terutama ide-ide sangat penting ya Bu ya. Banyak yang istilahnya copy paste gitu ya, main asal ambil saja gitu ya Bu. Nah, ini sangat menarik nih dengan aplikasi ini. Saya juga sebenarnya
baru ya Bu ya mengenal aplikasi ini. Biasanya saya cuma ceknya di online aja gitu ya Bu ya. Oke, untuk aplikasi ini tersendiri Bu, nanti nih di KF Academy ya, sahabat KF nih, apabila mengikuti nih, apakah kita tuh dikasih aplikasinya mungkin, pertama ini aplikasinya gratis atau memang berbayar nih biasanya? Kan biasanya kebanyakan kan berbayar Bu ya, untuk aplikasi Ya, pengecekan seperti itu ya. ya. Bagaimana Bu? Oke, ini adalah satu keuntungan yang sangat besar ketika rekan-rekan dari KF Academy mengikuti pelatihan ini. Yang pertama ada bonus akun Turnitin full versi lisensi 2 bulan. Dan yang pasti unlimited submit. Dan yang kedua adalah no repository, artinya file tadi itu tidak disimpan di database Turnitin. Jadi bisa cek plagiat berkali-kali dan pastinya tidak akan terkena self plagiarism. Self plagiarism misalnya saya sudah buat, terus saya mau upload lagi, nanti itu tidak akan terkena self plagiarism. Walaupun sebenarnya yang paling keren adalah setiap tulisan sudah diposting sudah, lalu buat lagi yang baru seperti itu. Itu yang idealnya seperti itu Kang. Jadi ini keren. Kita akan mendapat akun Turnitin full version lisensi 2 bulan. Kan keren Kang. Seperti itu. Mantap Bu. Jadi untuk sahabat KF Academy apabila nanti mengikuti kegiatan workshop yang diadakan KF Academy ini nanti mendapatkan free ya Bu ya? Free dong. 2 bulan. Ya ini adalah sangat berharga sih Bu, apalagi sekarang itu apalagi yang ASN ya Bu ya, apa-apa harus buat artikel gitu untuk naik pangkat. Jangankan seperti itu, untuk ini aja untuk apa? Untuk yang PPG sekarang syaratnya sama juga, ada juga ya Bu ya, yang seperti Betul. itu. Oke Bu, tadi yang Turnitin ya Bu ya. Satu lagi nih, tadi Ibu sempat singgung tentang parafrase ya Bu ya. Nah itu kan adalah teknik lagi untuk menulis artikel ya Bu ya, supaya plagiarismenya memang sangat minim ya Bu ya. Iya, betul. Seberapa penting nih Bu di parafrase ini untuk membuat artikel Bu? Oke, itu sangat penting sekali Kang Hendra, karena dengan adanya parafrase berarti sebenarnya kita menuliskan kembali ide-ide yang kita ambil dengan tulisan yang berbeda. Parafrase bisa juga kita gunakan dengan aplikasi, tetapi biasanya dari aplikasi itu akan timbul kata-kata yang tidak lentur, seperti kaku atau sepertinya tidak paham ini maksudnya apa, karena kan dia bahasa komputer. Nah, untuk tips bagaimana parafrase yang baik, nanti kita akan bahas Kang Hendra di dalam momen ini, karena kalau habis semua, wah sudah habis. Dan itu ada 5 tips. Kalau 5 tips ini sudah dikuasai, berarti Bapak Ibu guru hebat itu pasti free, no plagiarism, parafrasenya keren, walaupun menggunakan parafrase, tapi ada ide orisinal dari Bapak Ibu guru hebat. Nah, itu akan kita bahas nanti, Kang Hendra. Nah, untuk berharap kita bisa sharing bersama-sama. Oke, sangat bermanfaat sekali Bu. Memang biar penasaran ya Bu ya, dan nanti ketika gabung sudah saya siap ingin mendapatkan artikel yang memang real buatan saya dan memang plagiarismenya memang persentasenya minim ya Bu ya, dan bisa diakui ketika sewaktu-waktu dicek pun memang original gitu ya, tanpa plagiarisme yang memang sangat banyak tersendiri. Oke Bu, terakhir nih Bu, ini terakhir ya, kenapa harus mengikuti workshop yang akan diadakan oleh KF Academy Bu tentang ini Bu? Oke, pertanyaan yang keren dan pertanyaan yang memang itu harus dijawab. Yang pertama adalah kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu guru hebat di berbagai kalangan, bahwa menulis itu menjadi satu personal branding seseorang. Seseorang akan dikenal ketika tulisannya itu sudah berada di mana-mana, baik artikel, tulisan, autobiografi,
tidak plagiarisme. Seandainya pun ada, kita bisa melakukan dengan parafrase yang tidak kita pahami. Karena ketika itu masuk, misalnya Bapak Ibu guru hebat ikut kegiatan PPG. Nah, yang keren sekarang itu ada namanya guru penggerak ya, itu kan buat esai juga. Nah, esainya itu bisa juga dicek oleh asesor. Wah, ini ternyata plagiarisme. Jadi ini akan membuka jalan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk membuka tulisan. Karena ketika tulisan itu keren, bisa meningkatkan personal branding, otomatis income juga akan naik ya. Dan yang pasti kita akan terhindar dari kejahatan akademis. Dan itu yang tidak diketahui oleh orang-orang. Mengambil jalan pintas untuk terkenal dengan mengabaikan yang memiliki ide pertama seperti itu. Jadi kita memiliki norma di dalam penulisan. Jadi jadilah orang-orang yang memiliki etika dalam penulisan. Seperti itu, Kang Hendra. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas paparannya nih tentang next materi ya yang akan diadakan oleh KF Academy. Ini sangat menarik sekali sih. Jangan sampai ketinggalan nih, karena banyak sekali manfaatnya ya bagi semuanya. Mungkin hanya itu aja Bu untuk malam ini. Terima kasih ya Bu ya waktunya. Untuk sahabat KF Academy, kami tunggu nih untuk pendaftarannya. Kita ketemu lagi nih di workshop atau pelatihan yang diadakan oleh KF Academy. Terima kasih Ibu Dr. Sugiyarti MPD atas waktunya. Selamat malam Bu. Siap, selamat malam Kang Hendra. Karena ada Ferdian, ada Aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, jadi mantap. mentari menghangat, haus minum es. Salam semangat, semoga sukses. Amin, 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 amin. Amin, amin.